keberadaan kemajuan teknologi ini adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang harus terjadi. Salah satunya adalah adanya gadget atau gawai atau handphone. Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah mengalami masalah kesehatan dikarenakan sering menggunakan handphone, gadget ataupun biasa disebut dengan gawai atau ponsel pintar dan sebagainya. Penggunaan handphone yang berlebihan ini sebenarnya sangat berisiko terjadinya gangguan emosional, sulit beraktivitas, kurang tidur, nyeri di leher, mungkin dan gangguan-gangguan penyakit-penyakit tertentu lainnya. Kecanduan handphone ini memang tidak lepas dengan adanya internet. Hal ini dikarenakan kebanyakan tontonan-tontonan, video-video, game, permainan, juga fitur-fitur menarik lainnya dari HP sering sekali digunakan dengan mudah menggunakan akses melalui internet. Ketika kita sudah terlalu lama menggunakan handphone, biasanya kepala kita merasa pusing, mata kita berkunang-kunang, pandangan mulai kabur. Lantas apa sih ciri-cirinya orang yang sudah kecanduan HP ataupun kecanduan gadget? Seseorang dikatakan kecanduan HP apabila sebagian besar dari waktu mereka dihabiskan untuk mengoperasikan, menggunakan yang namanya HP tersebut atau gadget ya. Macam-macam di situ, ada berupa smartphone, laptop, tablet, dan komputer gaming ya, gaming portable dan lain-lain. Kita bisa mengukur apakah kita sudah kecanduan terhadap HP atau gadget dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika HP kita itu tidak bersama kita, jika gadget kita itu tidak bersama kita? Kalau jawabannya ya, patut kita waspadai. Yang kedua, apakah kita keberatan atau enggan ketika tidak memegang atau disuruh tidak memegang gadget, meskipun hanya dalam waktu sebentar? Apakah kita sering menggunakan gadget di waktu makan? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita kerap memeriksa status, unggahan, postingan pada gadget kita di waktu tengah malam? Apakah kita lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Apakah kita menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan di Twitter, membalas status-status di Facebook, atau mengirim konten-konten atau postingan-postingan yang dibagikan menggunakan gadget tersebut?
ini Anda jadikan sebagai komunikasi dengan orang lain. Apakah kita lebih sering bermain-main dengan HP, dengan gadget kita? Padahal kita tahu bahwa seharusnya kita bisa melakukan hal-hal lain yang produktif. Apakah kita berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas-tugas yang lain ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain atau bahkan tugas-tugas dari sekolah? Maka ketika jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi lebih banyak jawaban iya, maka kita bisa dikategorikan sebagai seseorang yang telah kecanduan gadget. Kalau kita berbicara dampak, apa saja sebenarnya dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan atau kecanduan gadget? Kita tidak boleh menyepelekan sindrom gadget ini, karena kebiasaan ini akan memberikan dampak buruk kepada kesehatan kita. Yang pertama, gadget atau kecanduan gadget ini akan mengganggu pola tidur kita. Salah satu ciri dari anak yang kecanduan gadget adalah tidak bisa berhenti bermain gadget, bahkan sampai dini hari, sampai larut malam. Perlu diketahui bahwasanya bermain gadget ini bisa menimbulkan ketagihan yang akan membuat seseorang mengalami susah tidur, yang akhirnya jam tidurnya ini menjadi sangat terganggu, dan kalau dibiarkan terlalu lama maka orang tersebut akan mengidap yang namanya insomnia. Jika waktu tidur yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi, maka berbagai penyakit dan gangguan kesehatan mulai menyerang seseorang. Mengalami gangguan mata, jadi dampak kecanduan HP atau gadget yang kedua adalah mengalami gangguan mata. Karena apa? Mata yang sering digunakan untuk menatap layar gadget ini akan menjadi kering dan akan timbul rasa panas, pedih. Ini apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, maka mata ini bisa lelah, merasa tidak nyaman, akan merah, dan akan mengganggu penglihatan. Seperti penglihatannya menjadi kabur, menjadi minus, lebih bertambah lagi minusnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah postur tubuh akan terdampak. Biasanya anak yang kecanduan gadget tanpa sadar sering membungkukkan tubuh atau menundukkan lehernya seperti ini untuk melihat gadgetnya tadi seperti ini terus. Nah, ketika leher condong ke depan dan menunduk dengan asiknya saat bermain gadget, bahkan ini akan membuat beban leher dan tulang belakang menjadi bertambah, karena harus menopang beban kepala, menunduk terus seperti ini, sehingga bisa menyebabkan leher dan punggungnya terasa nyeri. Ketika hal ini dibiarkan terus menerus dalam waktu yang lama, akan berdampak pada postur tubuh yang akan menjadi bungkuk. Yang selanjutnya, dampak dari penggunaan gadget ataupun handphone mengganggu pelajaran bagi anak, mengganggu proses belajar anak-anak. Dikarenakan anak-anak kalau sudah kecanduan gadget,
akan merasa tidak bisa berhenti bermain dengan gadgetnya. Sehingga hal ini mengganggu proses belajar anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang memiliki sindrom nomofobia, hampir dipastikan sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain gadget. Dan dia akan menjadi sulit untuk berkonsentrasi saat belajar di sekolah. Sehingga akhirnya prestasi belajarnya pun menjadi menurun, bahkan menjadi sangat memprihatinkan. Dampak yang lainnya atau akibat yang lainnya akibat kecanduan handphone atau gadget, obesitas. Karena terlalu sering bermain dengan HP-nya, dengan gadgetnya, ini membuat kita, anak-anak kita, sulit melakukan aktivitas fisik yang bergerak. Selalu duduk, selalu diam, tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan gerakan, olahraga, dan sebagainya. Dan ini membuat berat badan tubuh menjadi semakin naik dan terjadi kegemukan yang akhirnya disebut dengan obesitas tadi. Dampak yang selanjutnya, dengan kecanduan penggunaan handphone, gadget, dan lain-lain, ini membuat orang ini menjadi sulit bersosialisasi. Kita sering mendengar ungkapan bahwa HP ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nyatanya memang demikian. Anak-anak milenial hanya ingin berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi chatting yang ada di gadget mereka. Dan mereka enggan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, yang akibatnya hubungan pertemanan bahkan keluarga pun jadi merenggang dikarenakan gadget tersebut. Jika kita merasa kecanduan HP, kecanduan gadget, maka harus segera mencoba untuk mengatasinya. Bagaimana caranya agar tidak mengalami yang namanya sindrom nomofobia tadi atau kecanduan gadget. Di samping dampak kesehatan, ternyata penggunaan atau kecanduan handphone ini, kecanduan gadget ini, ada dampak-dampak psikologisnya. Antara lain menjadi lebih mudah marah dan mudah panik, stres, sering merasa dirinya ini kesepian. Karena apa? Karena dia menghabiskan waktunya berjam-jam tanpa bersosialisasi dengan orang lain, bahkan meningkatkan risiko terjadinya depresi yang mengalami gangguan kecemasan, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja, bermasalah di dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan pasangan. Ini sangat berbahaya sekali. Untuk mengatasinya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Menghindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Tentukan area bebas gadget. Namun ada cara yang cukup dahsyat. Yang bisa kita lakukan adalah, mari kita bangkitkan kesadaran di dalam diri kita, kekuatan raksasa yang ada di dalam diri kita, kekuatan super yang sebenarnya kita miliki untuk menghindari yang namanya kecanduan gadget.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.